أطيعوا رحمكم الله أنصفوا لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد والحمد لله رب العالمين. اللهم قوم الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وانصر أعداءك ومن رب اغفر لنا من ذنوبنا ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din, amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin yang berbahagia, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan beribadah kepada kita semua, khususnya pada bulan Ramadan 1442 Hijriah ini yang baru saja kita lalui. Bahkan ibadah sholat Id kita pada pagi ini, karenanya kita berharap semoga semua itu dapat menguatkan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menjalani sisa kehidupan kita di dunia. Juga dapat meningkatkan ketakwaan yang membuat kita bisa keluar dari berbagai persoalan hidup dan mengangkat derajat kita menjadi amat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah ke hadirat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan para penerusnya hingga akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin rahimakumullah, mungkin pagi ini kita memiliki perasaan yang sama, yakni gembira dan bahagia. Gembira bukan karena serba ada dan serba baru, tapi kita gembira karena kita semua umat Islam yang beriman pada pagi hari ini berada dalam kesucian jiwa, kebersihan hati setelah melaksanakan ibadah Ramadan sebulan penuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, Allah yang maha mulia lagi maha tinggi mewajibkan puasa Ramadan dan aku mensunahkan sholat malam harinya. Barang siapa puasa Ramadan dan sholat malam dengan mengharap ridha Allah, maka dia keluar dari dosanya
seperti bayi yang dilahirkan ibunya. Hadis riwayat Ahmad. Akan tetapi di balik kegembiraan ini kita pun merasa bersedih dan kesal. Karena di dalam bulan Ramadan yang baru kita lalui ini, kita belum maksimal menjalani ibadah di dalamnya dengan penuh kesungguhan. Padahal semua kita tak ada yang tahu apakah kita masih mendapati bulan Ramadan tahun depan. Apa kita masih sehat? Apa kita masih punya kesempatan? Wallahu a'lam bishawab. Tidak sedikit Allah memberikan contoh kepada kita di mana ayah kita atau ibu kita, anak kita, saudara kita, barangkali para tokoh-tokoh kita yang kita sayangi, yang kita cintai pada Ramadan tahun yang lalu, pada hari raya tahun yang lalu, mereka masih kumpul bersama kita dan kini mereka telah tiada, sudah terlebih dahulu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya mari kita doakan mereka semoga diampuni dosa-dosa mereka, diluaskan kubur mereka dan dimasukkan mereka ke dalam surga yang penuh kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Kita semua tentu menyadari betapa banyak pribadi, keluarga, masyarakat, jamaah hingga bangsa dan negara yang tidak baik. Amat jauh perjalanan hidupnya dari ketentuan yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bisa jadi kita pun termasuk orang yang demikian. Semua itu berpangkal pada hati. Oleh karenanya mari kita senantiasa memupuk hati kita dengan siraman-siraman Quran. Karena hati memiliki kedudukan yang sangat penting. Sebaik-baik dan buruknya seseorang itu sangat tergantung pada bagaimana keadaan hatinya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda yang artinya, ingatlah di dalam tubuh manusia terdapat segumpal daging. Apabila ia baik, baiklah anggota tubuh semuanya. Dan apabila ia buruk, buruklah anggota tubuh manusia itu. Ingatlah segumpal daging itu adalah hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Oleh karena itu pada hari ini mari kita bersihkan hati kita dari semua sifat-sifat yang negatif. Dengan ketulusan dan ketulusan hati, maka kita akan mudah memberikan maaf kepada sesama kita tanpa diminta. Setelah 1 bulan penuh kita menunaikan ibadah puasa dan atas karunia-Nya pada hari ini kita dapat berhari raya bersama. Maka sudah sepantasnya pada hari yang bahagia ini kita bergembira, merayakan sebuah momentum kemenangan dan kebahagiaan berkat limpahan rahmat dan maghfirah-Nya. Sebagaimana yang tersurat dalam sebuah hadis qudsi yang artinya, apabila mereka berpuasa di bulan Ramadan kemudian keluar untuk merayakan hari raya kamu sekalian, maka Allah pun berkata, wahai malaikatku, setiap orang yang mengerjakan amal kebajikan tentu yang meminta balasannya, sesungguhnya aku telah mengampuni mereka. Kemudian berseru yang mengundang, wahai umat Muhammad, pulanglah ke tempat tinggal kalian, seluruh keburukan kalian telah diganti dengan kebaikan. Kemudian Allah pun berkata, wahai hambaku, kalian telah berpuasa untukku dan berbuka untukku, maka bangunlah sebagai orang yang telah mendapatkan ampunan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Sidang sholat Idul Fitri yang berbahagia, seiring dengan berlalunya bulan suci Ramadan, banyak pelajaran hukum dan hikmah ataupun faedah dan fadilah yang dapat kita petik untuk menjadi bekal dalam mengarungi kehidupan yang akan datang. Jika bisa diibaratkan, Ramadan adalah sebuah madrasah atau sekolah. Sebab 12 jam kali 30 hari untuk tahun ini, mulai terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari, semula sesuatu yang halal menjadi haram. Makan dan minum yang semula halal bagi manusia di sepanjang hari, maka di bulan Ramadan menjadi haram. Tapi setelah semua cobaan yang kita lewati, pernahkah kita memperhatikan aspek sosial Ramadan? Semua orang pernah merasa kenyang, tapi tidak semuanya pernah merasakan lapar. Tidakkah kita sadar bahwa kita sesungguhnya tidak lain adalah makhluk yang sangat-sangat lemah? Maka kepada siapa lagi kita berharap selain kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita dan dengan kasih sayang mengolah kita diberi kesempatan menikmati hidup di dunia milik Allah ini. Maka apapun sesungguhnya yang menahan kita tidak memulangkan ke masjid, apakah yang menahan kepala kita sehingga tidak mau menunduk ke tanah bersujud di hadapan Allah?
Apakah yang menahan lidah kita sehingga kaku dan sulit untuk mengucapkan zikir dan takbir? Apakah yang menahan hati kita sehingga sulit merindukan Allah? Apakah yang menahan pikiran kita sehingga tidak mendapatkan surga? Apakah yang mendorong jiwa kita sehingga cenderung ke neraka? Apakah yang menahan diri kita sehingga mengabaikan hak Allah dan cenderung memperturutkan hawa nafsu? Padahal hawa nafsu itu mendorong kepada kejelekan. Apakah kesombongan kita sudah demikian memuncak sehingga sedemikian lantang kita lupakan kepada Allah? Nauzubillah min dzalik. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Berbahagialah kita karena hingga saat ini kita dimudahkan oleh Allah untuk bersujud, rukuk di hadapan Allah. Janganlah karena perilaku kita yang menentang Allah menjadikan Allah semakin murka kepada kita. Janganlah karena kesombongan dan kebodohan kita menjadi sebab terhalangnya kita dari jalan surga dan menghalangi kita mendekati Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukur pada Allah atas segala karunia ini, karunia iman dan Islam. Apalah artinya kesenangan sesaat di dunia tapi membawa penyesalan dan kepanjangan di akhirat kelak. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Apakah selepas Ramadan semakin dekat dengan Islam ataukah justru semakin jauh? Hanya diri kita sendiri yang nanti akan membuktikan. Oleh karena itu ada 3 pesan Ramadan barangkali yang sudah semestinya kita pegang teguh bersama sesudah Ramadan yang mulia ini. Ada 3 pesan Ramadan itu adalah yang pertama, Ramadan adalah pesan moral ataupun tahdhibun nafsi. Artinya kita harus selalu mawas diri pada musuh terbesar umat manusia, yakni hawa nafsu. Sebagai musuh yang tidak pernah berdamai. Rasulullah SAW bersabda, jihad yang paling besar adalah jihad melawan diri sendiri. Di dalam kitab Madzahib Fitarbiyah diterangkan bahwa di dalam diri setiap manusia terdapat nafsu atau naluri sejak ia dilahirkan, yakni naluri marah, naluri pengetahuan, dan naluri syahwat. Dari ketiga naluri ini yang paling sulit untuk dikendalikan dan dibersihkan adalah naluri syahwat. Hujatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali berkata bahwa pada diri manusia terdapat 4 sifat. 3 sifat berpotensi untuk mencelakakan manusia, 1 sifat berpotensi mengantarkan manusia menuju pintu kebahagiaan. Yang pertama sifat kebinatangan atau bahimiyah, yaitu tanda-tandanya menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan tanpa rasa malu. Kemudian sifat yang kedua yaitu sifat puas atau sawiyah. Tanda-tandanya banyaknya kezaliman dan sedikit keadilan. Yang kuat selalu menang sedangkan yang lemah selalu kalah meskipun benar. Kemudian yang ketiga sifat syaitaniyah. Tanda-tandanya mempertahankan hawa nafsu yang menjatuhkan martabat manusia. Apabila 3 sifat tersebut lebih mendominasi di masyarakat atau pada bangsa, maka mesti terjadi suatu perubahan tatanan sosial di mana keadaan masyarakat tentu sangat mengkhawatirkan. Dibeli dengan rupiah, undang-undang bisa dipesan dengan dolar, sulit membedakan mana yang hibah, mana yang suap. Penguasa lupa akan tanggung jawabnya, rakyat tidak sadar akan kewajibannya, seluruh tempat akan dipenuhi oleh keburukan dan kebaikan menjadi sesuatu yang ditandai dengan keimanan, ketakwaan dan kesabaran yang telah kita bina bersama-sama sepanjang bulan Ramadan. Orang yang dapat memaksimalkan dengan baik sifat rububiyah di dalam jiwanya, niscaya jalan hidupnya disinari oleh cahaya Al-Quran. Hari raya ini memperlihatkan 3 hal sebagai pakaiannya, yaitu menahan diri dari hawa nafsu, memberi maaf, dan berbuat baik pada sesama manusia. Wal kadhimina wal ghaidhi wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yang artinya, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang, Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Kemudian pesan yang kedua adalah pesan sosial Ramadan yang terlukiskan dengan indah. Indah di sini justru terlihat pada detik-detik akhir Ramadan dan gerbang menuju bulan Syawal, di mana ketika umat muslim mengeluarkan zakat fitrah kepada asnafus tsamaniyah atau 8 kategori kelompok masyarakat yang berhak menerima zakat. Terutama kaum fakir miskin, tampak bagaimana tali silaturahmi serta semangat untuk berbagi demikian nyata terjadi.
Semangat zakat fitrah ini melahirkan kesadaran untuk tolong menolong atau ta'awun antara orang-orang kaya dan orang-orang miskin, antara orang-orang yang hidupnya berkecukupan dan orang-orang yang hidup kesehariannya serba kekurangan. Kemudian pesan yang ketiga adalah pesan jihad. Jihad yang dimaksud di sini bukan jihad dalam pengertian yang sempit, yaitu berperang di jalan Allah, akan tetapi jihad dalam pengertian yang utuh, yaitu mengecilkan arti segala sesuatu yang dimilikinya demi mendapatkan keridhoannya, mendapatkan pahala serta keselamatan dari siksanya. Jadi pengertian jihad ini lebih komprehensif, karena yang dituju adalah mengorbankan segala yang kita miliki, baik tenaga, harta benda, ataupun jiwa kita untuk mencapai keridhaan dari Allah. Terutama jihad melawan diri kita sendiri yang disebut sebagai jihadul akbar, jihad yang paling besar. Dengan demikian, jihad akan terus hidup di dalam jiwa umat Islam, baik dalam kondisi peperangan maupun dalam kondisi damai. Saat ini masyarakat Indonesia perlu semangat berjihad. Jihad yang kita butuhkan bukanlah jihad mengangkat senjata, akan tetapi jihad mengendalikan diri dan mendorong terciptanya sebuah sistem sosial yang bermartabat, berkeadilan dan sejahtera, serta bersedikan atas nilai-nilai agama dan ketaatan kepada Allah. Mengingat adanya aliran Islam yang mengkampanyekan jihad dengan senjata di negara damai Indonesia ini, maka perlu itu ditekankan lebih dalam bahwa jika seharusnya dilandasi niat yang baik dan dipimpin oleh kepala pemerintahan, bukan oleh kelompok atau aliran tertentu. Jangan sampai mengatasnamakan kesucian agama, akan tetapi tidak bisa memberikan garansi bagi kemaslahatan umat Islam. Islam haruslah didesain dan bergerak pada kemaslahatan masyarakat demi mencapai keridhaan Allah dan kemajuan umat. Pengalaman pahit salah mengartikan jihad menjadikan Islam dipandang sebagai agama teroris. Padahal Islam sebenarnya adalah rahmat bagi semesta alam atau rahmat dari alamin. Agama yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, kedamaian. Dalam konteks masyarakat Indonesia saat ini, jihad yang kita butuhkan adalah upaya mendukung terbangunnya sebuah sistem sosial yang bermartabat, berkeadilan dan sejahtera, yang bersedikan pada ketaatan kepada Allah, jihad untuk mengendalikan hawa nafsu dari seluruh hal yang dapat merugikan diri kita sendiri, terlebih lagi merugikan orang lain. Masyiral muslimin rahimakumullah, demikianlah khutbah ini kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum li wa sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa hasibina wa syafi'ina wa nurina wa maulana Muhammad waj'alna min khiyari ummatihi wa min ahli syafa'atihi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Qala Allah Ta'ala فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ مُصِيبَتًا غَيْرَهَا فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِندِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ اللَّهَ فَلَا تَصِرُّونَ عَلَى الْحَدِيثِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. آمين. آمين. وهو الحاجة. اللهم انصرنا فإنك غفور رحيم. وافتح لنا فإنك خير الفاتحين واغفر لنا فإنك خير الغافرين وارحمنا فإنك خير الراحمين وارزقنا فإنك خير الرازقين واهدنا ونجنا من القوم الظالمين والكافرين. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم لا تسلط علينا اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم إني أعوذ بك من لا ينفع ومن قلب لا يشفع ومن نفس لا تسمع ومن لا تسمع. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم
salli Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim ini Salaman. wis ngono lho bengi gak teko Konten ae.